Bismillahirrahmanirrahim. Video ini merupakan video pembelajaran mata kuliah dasar epidemiologi program studi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Pada video ini kami akan mencoba untuk menjelaskan mengenai studi penelitian kohort. Berbicara penelitian pada kesehatan masyarakat, ini dilakukan untuk membuktikan sebuah sebab akibat atau membuktikan sebuah fakta, di mana dalam studi kohort ini mempelajari hubungan faktor risiko pada efek atau penyakit. Ya, jadi yang dipelajari adalah faktor risiko terhadap efek atau penyakit, terhadap dampaknya. Jadi mempelajari hubungan sebab dampaknya apa, gitu. Berbeda dengan kasus kontrol. Kalau kasus kontrol yang dipelajari adalah akibatnya dulu untuk mencari sebab. Tapi untuk kohort mempelajari sebabnya dulu untuk mencari akibat. Pendekatan waktu ini dilakukan secara longitudinal atau time period approach. Artinya akan diikuti bergulirnya waktu. Ya, misalnya diikuti setahun, 2 tahun. Ya, itu adalah longitudinal. Faktor resiko yang diidentifikasi terlebih dahulu. Nah, ini adalah alurnya. Jadi, faktor resiko diidentifikasi terlebih dahulu. Misalnya merokok kali ya. Kemudian diikuti dalam periode tertentu, misal setahun, 2 tahun, untuk melihat dampaknya apa, efeknya apa, ya, pada responden yang diteliti. Dan seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa pada penelitian epidemiologi kesehatan masyarakat yang diteliti itu bukan hanya pada satu kelompok, tapi 2 kelompok. Kalau kemarin beberapa materi sebelumnya kita belajar case kontrol, berarti yang diteliti adalah kasus dan yang kontrol. Tapi kalau untuk kohort yang diteliti, yang dipelajari adalah orang yang memiliki resiko dan orang yang tidak memiliki resiko. Misalnya merokok, merokok ini kan dampaknya nanti kan akan banyak ya, bisa hipertensi atau mungkin bisa jantung koroner. Jadi yang diteliti adalah yang memiliki resiko merokok, yang merokok dan tidak merokok. Hasil analisis ini untuk melihat hubungan dan pengaruh. Ini pengertian studi kohort. Studi kohort ini adalah rancangan studi yang mempelajari hubungan antara sebab dan akibat paparan dan penyakit. Sehingga jika kita berbicara mana yang terbaik antara kasus kontrol dan kohort, tentu kohort, karena kohort ini mempelajari sebab akibat. Tapi kalau case kontrol yang kemarin mempelajari akibat sebab. Jadi itu yang kalau secara hierarki kohort yang paling baik ketika dibandingkan dengan koseksional atau case kontrol. Ini pada kelompok yang terpapar yang memiliki resiko, katakanlah merokok tadi, dan kelompok yang tidak terpapar atau tidak memiliki faktor resiko terhadap sebuah penyakit. Jadi bisa saja orang yang tidak merokok ini juga sakit gitu. Atau mungkin orang yang merokok dia tetap sehat, itu juga bisa. Ini ya yang terjadi di masyarakat, ada mungkin kakek kita yang merokok sekian lama masih beranggapan toh saya masih sehat gitu. Nah, ini juga bisa menjadi bahan kajian dalam penelitian kesehatan masyarakat. Ciri-ciri khususnya metode ini pemilihan subjeknya berdasarkan status paparannya. Berarti subjeknya atau kita harus punya 2 kelompok. Yang pertama tadi yang merokok sama tidak merokok, yang terpapar dan tidak terpapar. Kalau yang case control yang kemarin beberapa waktu lalu kita punya kelompok kasus dan kontrol. Gitu, itu bedanya. Sehingga orang yang tadi, yang kita kelompok yang terpapar dan kelompok tidak terpapar, kita amati beberapa tahun. Kita amati jangka waktu tertentu, apakah ada dampaknya. Ya, ini untuk mengamati outcome-nya. Kohort ini sifatnya adalah prospektif. Kohort prospektif adalah kohort yang mengikuti jalannya waktu.
jalannya waktu untuk mencari sebuah akibat. Ini kohort perspektif. Jadi sebetulnya kalau kohort perspektif kuncinya adalah di situ. Ininya adalah mengikuti jalannya waktu. Ini skema studi kohort. Ini saat ini, waktu penelitian dimulai. Yang dipilih siapa? Subjek yang dengan faktor resiko dan tanpa resiko. Nanti diikuti secara prospektif ke depan beberapa tahun, mungkin 5 tahun atau 10 tahun, ya. Tapi orangnya sama, tidak boleh kita ganti-ganti. Jadi mungkin menambah boleh. Nanti ada kalau kita belajar lebih dalam lagi ada cohort open cohort. Jadi bisa menambah orang. Tapi di sini konsepnya adalah misalnya Anda meneliti 100 orang. Berarti Anda 100 orang tadi itu Anda teliti ya, sampai beberapa tahun, sampai misalnya 10 tahun. Berarti yang awalnya umurnya 20 sampai yang bersangkutan umur 30 itu diikuti terus ya. Tapi tadi kemungkinan di tengah jalan mungkin ada yang meninggal atau mungkin ada yang kabur, pergi. Nah, itu adalah kelemahannya cohort. Nanti ketika diikuti secara prospektif, kita akan mengetahui dampaknya seperti apa, efeknya seperti apa. Ada yang efeknya sakit dan tidak sakit, ada yang sakit tidak sakit, dan ini pun dari dua kelompok, dari yang tadinya merokok dan tidak merokok katakanlah. Nanti diikuti berjalannya waktu, ada yang sakit tidak sakit, dan ini adalah konsepnya. Jadi mengikuti paparan untuk melihat akibat atau outcome. Langkah-langkah studi kohort ini merumuskan pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian ini biasanya ini didapat dari penelitian-penelitian sebelumnya atau mungkin kajian-kajian sebelumnya. Misal kayak tadi Anda ingin melihat uh, orang orang yang misalnya uh, um, ini merokok dengan menggunakan vape ya. Kan sekarang zamannya seperti itu ya, yang menggunakan vape itu. Nah, kita ingin melihat beberapa tahun ke depan, dampaknya apa sih? Nah, itu hipotesis biasanya berasal dari fakta di lapangan atau bisa juga dari kajian-kajian literatur yang lainnya. Yang kedua adalah kita tetapkan bahwa penelitian kita adalah cohort. Ya, setelah itu kita memilih kelompok yang tidak terpapar. Setelah itu menentukan variabel penelitian. Ya, jadi kita yang ingin telitinya apa ini? Yang kelima, setelah berjalannya beberapa waktu, kita amati efeknya, dampaknya seperti apa. Yang keenam, kita menganalisis hasil. Ini ketika berbicara hasil, kita berbicara relative risk atau risk ratio juga bisa. Di mana insiden pada kelompok terpapar dan insiden pada kelompok tidak terpapar. Ini bedanya antara case control dan cohort. Kalau case control yang dicari adalah odds ratio, tapi kalau cohort yang dicari adalah risk ratio. Selain itu, bedanya apa lagi? Kalau case control yang kasusnya itu adalah prevalence, ya. Prevalence artinya kasus lama atau kasus yang berulang, ini bisa saja. Atau kasus yang dulu pernah ada sekarang muncul kembali. Tapi kalau untuk cohort ini biasanya yang diambil adalah insiden atau kelompok terpapar, insiden atau kasus yang baru. Rumusnya untuk mencari RR adalah A dikali A plus B per C plus D. Gitu ya. Ini adalah rumus risk ratio. Berbeda dengan yang odds ratio pada materi sebelumnya. Ini interpretasinya, jika risk ratio dia di atas nilai 1, ini merupakan paparan atau penyebab tadi, katakanlah rokok, itu adalah penyebab dari outcome. Merupakan faktor resikonya ya. Tapi kalau risk ratio dia di bawah nilai 1, ini paparan, ini merupakan faktor protektif atau pencegah. Biasanya obat biasanya. Ini mencegah penyakit apa? Itu biasanya ya. Setelah itu RR sama dengan 1. Ini paparan bukan merupakan faktor resiko. Nanti ini muncul ketika Anda teliti atau Anda hitung RR-nya. Contoh studi cohort. Ini meneliti anemia pada ibu hamil. Kita lihat misalnya ibu hamil itu ibu melahirkan kan 9 bulan nih. Kita amati dari awal nih. Ibu ini anemia tidak? Kalau misalnya ibu ini anemia, kita lihat ke depannya, dampaknya apa? Apa dampaknya?
Salah satunya mungkin bisa BBLR. Nah, kalau untuk studi kohort, kita tidak boleh menentukan dulu outcome-nya apa. Misalnya merokok, nanti saya mau lihat nih penyakit jantung koroner, tidak boleh. Jadi seolah-olah Anda belum mengetahui apa dampaknya. Jadi memang murni yang Anda lihat itu adalah paparannya atau faktor resikonya. Contoh lagi, kebiasaan rokok pada orang tua. Ini diikuti ke beberapa bulan, nanti salah satu yang muncul adalah ISPA pada balita. Contoh lagi, kebiasaan menggunakan alas kaki. Nah, ini mungkin nanti berkaitan dengan kecacingan pada anak SD. Ini kita amati di beberapa bulan, beberapa tahun gitu. Selanjutnya, cuci tangan nih. Bagaimana dengan diare? Dan diare ini tidak boleh kita tentukan di awal. Kita hanya mengamati mana yang cuci tangan, mana yang tidak, seperti itu. Kelebihannya, ini tepat untuk mempelajari efek dari exposure. Jadi, karena ini meneliti sebab akibat, maka kita berangkat dari sebab, memang berangkat dari awal. Selanjutnya, dapat mempelajari beberapa efek dari suatu paparan. Artinya, paparannya satu, ya, tapi nanti dampaknya bisa banyak, bisa merokok. Merokok kan tidak hanya hipertensi, bisa saja mungkin jantung koroner, stroke, seperti itu. Dapat menerangkan temporal relationship, artinya hubungan sebab akibat itu jelas, mana sebabnya, mana akibatnya. Setelah itu dapat menghitung laju insiden atau perjalanan penyakit. Nah, ini nanti kedepannya akan kita pelajari di peminatan epidemiologi. Keterbatasannya, kohort ini sangat lama, ya sangat mahal. Karena misalnya orang merokok ini tidak langsung muncul besok penyakitnya. Bisa saja munculnya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Ya, dan mahal. Kenapa mahal? Kalau tadi perlu beberapa tahun untuk mengikuti penelitian ini sehingga dana yang dikeluarkan pun juga bisa saja sangat tinggi, sangat besar. Nah, ini ada juga sebenarnya cohort retrospektif ya. Ini tidak saya jelaskan dulu. Nanti kedepannya akan saya jelaskan ya. Kalau misalnya kita bertemu di mata kuliah yang berkaitan dengan epidemiologi. Ini juga tidak efisien untuk mempelajari penyakit yang jarang. Misalnya contoh penyakit Frambusia misalnya. Frambusia itu penyakit yang dulu pernah ada. Kita tidak bisa karena sangat jarang sekali, jarang muncul penyakitnya. Maka kalau kita mau teliti 10 tahun, 20 tahun, tidak akan muncul penyakit itu. Ya, tidak efisien untuk mempelajari penyakit yang jarang. Setelah itu memiliki resiko loss to follow up. Artinya loss to follow up ini adalah hilang dalam penelitian. Dia kabur ya, atau dia mungkin saja meninggal juga. Atau mungkin menghilang, lebih tepatnya ya, menghilang dari penelitian. Baik, mungkin begitu materi dari kami. Semoga bermanfaat materi mengenai desain penelitian kohort. Jika Anda anggap ini sangat bermanfaat, silakan Anda share ke rekan-rekan sejawat Anda. Oke, sekian.